Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan gonore yaitu kencing nanah. Pengertian dari gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini mudah menular dan menyerang mukosa terbuka seperti saluran urogenital, rektum, faring, dan konjungtiva. Gonore dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Patogenesis Neisseria gonorrhoeae hanya menginfeksi manusia dan ditularkan melalui kontak seksual. Bakteri melekat pada mukosa epitel tidak berkeratin menggunakan struktur seperti pili, opa, porin, dan los. Selanjutnya, patofisiologi gonore. Yang pertama ada peringkatan awal. Neisseria gonorrhoeae menempel ke sel epitel dengan bantuan pili protein OPA dan LOS. Pil memberikan kemampuan gerak dan perlindungan serta memfasilitasi invasi ke sel. Kedua, ada invasi seluler. Pil berikatan dengan reseptor CR3 di sel inang, menyebabkan peningkatan ulang antigen, membentuk karutan bakteri masuk ke dalam monopirosom dan berkembang biak di dalam sel. Yang ketiga, infeksi lokal dan penyebaran, menyerang uretra, serviks, rektum, faring, atau konjungtiva. Strain resistan serum dapat menyebar secara sistematik. Epidemiologi dan faktor risiko. Infeksi gonore konsentrasi pada komunitas dan lokasi tertentu, terutama pada pria yang berhubungan seks dengan pria. Faktor risiko lainnya meliputi 1. Tindak konsisten menggunakan alat kontrasepsi. Kedua, hubungan seksual monogami. Ketiga, riwayat infeksi menular seksual. Dan keempat, seks demi uang dan obat-obatan. Tahukah kamu, biosensor merupakan teknologi terbaru untuk mendiagnosis gonore. Biosensor DNA elektrokimia didasarkan pada integrasi probes sequence spesifik dengan transducer sinyal elektrokimia yang mengubah peristiwa pasangan basa hibridasi DNA menjadi sinyal listrik yang berguna. Hasil sensitivitas 96,2%, spesifilitas 88,2%, nilai prediksi positif 92,6%, dan juga nilai prediksi negatif 93,8%. Penyebab gonore. Penyebab gonore adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini umumnya tumbuh dan berkembang di daerah lembab dan juga hangat pada tubuh. Penularan terjadi lewat hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi dengan orang yang terinfeksi, termasuk hubungan oral, anal, dan juga vagina. Selain itu, ibu yang terinfeksi biasanya menulari bayinya dalam proses kelahiran. Seseorang lebih berisiko tertular gonore bila sering berhubungan seksual dengan banyak pasangan, terutama bila tanpa alat pengaman atau mengalami infeksi menular seksual lainnya. Infeksi gonore biasanya terjadi berulang kali pada satu individu. Selanjutnya untuk manifestasi klinis gonore pada wanita yaitu keputihan meningkat, disuria atau nyeri saat berkemih, nyeri panggul bawah, pendarahan di luar siklus menstruasi, dan menorhagia. Pada pria yaitu keluarnya pus atau nanah saat miksi atau berkemih, disuria atau nyeri saat berkemih, demam, dan bisa jadi tanpa gejala. Untuk pengobatan gonore pada first line-nya terdapat ceftriaxone,
di mana obat ini mengikat protein pengikat penisilin atau penicillin binding protein yang penting dalam pembentukan dinding sel bakteri. Ketika PBP terhambat, bakteri tidak dapat membentuk dinding sel yang kuat sehingga selnya menjadi rapuh dan akhirnya pecah. Selanjutnya yaitu cefixim, mekanismenya hampir sama dengan ceftriaxone, yaitu menghambat sintesis dinding sel bakteri melalui pengikatan penisilin protein. Kemudian ketika dinding sel tidak terbentuk dengan sempurna, bakteri menjadi lemah dan akhirnya mati karena tidak mampu menahan tekanan osmosis. Selanjutnya yaitu azitromisin sebagai terapi tambahan pengobatan gonore untuk mengatasi kemungkinan infeksi dengan Chlamydia trachomatis. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri melalui pengikatan pada subunit 50S ribosom sehingga mengganggu proses translasi protein yang penting bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup bakteri. Dengan terganggunya sintesis protein, bakteri tidak dapat berkembang biak dan akhirnya mati. Kombinasi azitromisin dan ceftriaxone biasanya direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi resiko resistensi antibiotik. Untuk hasil penelitian yang kami dapat menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi memiliki kemampuan luar biasa dalam menghambat pertumbuhan Neisseria gonorrhoeae secara in vitro, terutama pada konsentrasi 80% dan 100%. Di antara ketiga konsentrasi yang diuji, konsentrasi 80% menunjukkan efektivitas paling tinggi dan sangat signifikan, hingga menjadikan daun kemangi sebagai pilihan paling potensial dan menjanjikan untuk penghambatan bakteri Neisseria gonorrhoeae ini. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini ialah gonore disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae yang merupakan golongan Diplococcus dan tahan asam. Gold standar pemeriksaan penunjang gonore adalah kultur. Tata laksana medikamentosa yang disarankan adalah anti-chlamydia. Komplikasi yang dapat terjadi adalah infertil, kehamilan ektopik, dan kebutaan pada neonates yang dikandung oleh ibu yang terinfeksi. Cara untuk mencegah gonore adalah yang pertama, selalu menggunakan alat pengaman atau kondom saat berhubungan seksual, hindari berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, tidak berhubungan seksual dengan pasangan yang mengalami gejala infeksi menular seksual, menjalani tes screening bila individu dan pasangan merasa beresiko terinfeksi gonore atau penyakit menular seksual lain, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan diri dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.